Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum pelajaran, dimohon ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Oke, kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 yang berjudul Ada yang tahu? Ya, betul, daerah tempat tinggal tuh. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, anak-anak, Ibu punya cerita. Coba didengarkan ya. Cerita penyihir yang sombong. Di suatu desa yang damai dan tentram, hiduplah sepasang saudara kembar yang bernama Maman dan Momon. Keduanya memiliki kemampuan istimewa, yaitu memiliki ilmu sihir. Tapi, sifat keduanya sangat jauh berbeda. Maman memiliki sifat yang sangat sombong dan kasar, sedangkan Momon mempunyai sifat yang baik dan juga penyabar. Momon adalah kakak dari Maman yang selalu melarang adiknya untuk menunjukkan kemampuan sihirnya pada teman-temannya. Tapi, karena Maman memiliki kemampuan yang lebih besar dari sang kakak, Maman akhirnya malah semakin menjadi-jadi. Ia mengubah semua benda di rumahnya menjadi batu. Sudah tidak terhitung banyak nasihat dari Momon, namun Maman tak pernah mendengarkan. Terdapat satu benda di rumahnya yang belum ia rubah menjadi batu, yaitu sebuah cermin. Akan tetapi, nahas bagi Maman, karena bacaan mantra tersebut malah berbalik arah dan ia berubah menjadi batu. Maman sangat bingung, lalu ia mengunjungi guru sihir hebat untuk mengubah adiknya. Namun ternyata mantra tersebut bersifat abadi. Dan yang bisa mengubah hanyalah orang yang membacakan mantra untuk mengubah benda menjadi batu atau Maman sendiri. Maman pun sangat menyesal karena telah menyalahgunakan sihirnya dengan sombong dan tidak bisa kembali menjadi manusia. Nah, anak-anak ada yang tahu cerita yang sudah Bu Guru bacakan tadi? Itu termasuk dalam cerita apa ya? Ya, betul sekali. Termasuk dalam cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita apa ya? Oh, tidak yang tahu. Ibu jelaskan ya. Cerita fiksi adalah sebuah cerita di mana isinya itu tentang khayalan yang tidak berdasar pada kenyataan. Nah, cerita ini sifatnya hanya sebagai penghibur saja. Lalu, unsur dalam cerita fiksi itu ada apa saja? Unsurnya itu ada 5. Yang pertama apa? Tema. Ya, betul. Tema adalah dasar yang menjadi pokok terbentuknya cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengalami cerita tersebut. Tokoh ini dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Ya, tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Yang ketiga adalah alur. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita. Yang keempat, latar. Latar ini adalah keterangan yang menjelaskan keadaan cerita. Latar ini ada macamnya loh. Ada yang tahu? Ya, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Yang terakhir, ada apa ya? Ya, betul, ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Nah, setelah membahas unsur dari teks fiksi ini juga ada macamnya loh. Apa aja? Ya, betul. Ada cerita rakyat, ada cerpen, dan ada novel. Nah, cerita rakyat itu cerita yang apa ya? Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di kalangan masyarakat. Cerita rakyat ini ada macam-macamnya. Ya, ada jenaka, mite, fabel, legenda, dan juga sage. Yang selanjutnya ada cerpen. Siapa nih yang suka membaca cerpen? Cerpen itu singkatnya apa sih? Ya, betul. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Nah, yang terakhir ada novel. Novel adalah cerita rekaan khayalan yang berisi tentang rangkaian peristiwa kehidupan dari seseorang.
Nah, Bu Guru kan sudah menjelaskan banyak tentang apa itu teks fiksi, unsur yang ada dalam teks fiksi, dan apa saja jenis dalam teks fiksi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Untuk tugas kelompok akan Ibu Guru bagi kelompoknya. Untuk tugas beserta keterangannya akan Ibu share linknya ya. Demikian materi hari ini. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah nah, itu tadi materi hari ini. Apabila dalam penyampaian masih banyak kesalahan, mohon maaf ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.